Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para asatidzah, para muallimin, para hujaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ketua DKM kita Masjid Al-Murtadha, beliau Bapak Haji Dzulqarnain beserta seluruh perangkat jajaran kepengurusannya, termasuk Akhirul Karim Bapak Ustadz atau Bapak Haji Saifuddin, guru kita, beliau Bapak Haji Ahmad, dan juga para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sekalian taklim ba'da subuh Masjid Murtadha, yang mohon maaf bila mana al-fakir tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim al-fakir kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah sekalian, Majelis Taklim Masjid Al-Murtadha yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat yang tinggi, nikmat yang besar, terutama masih istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kita, terutama sholat 5 waktu, dan juga disempurnakan dengan berjamaah, dan disempurnakan lagi dengan kajian atau taklim daripada ilmu syariat, tatanan ibadah, di mana dengan adanya kita melaksanakan ibadah kepada Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia selama dunia dan akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian-kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat, baik itu hal-hal atau perkara-perkara yang menjadi syarat wajib, kemudian ada yang namanya rukun dan sebagainya.
pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan, atau mungkin nanti akan nyambung dengan hal-hal yang membatalkan sholat, dan juga perkara-perkara, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sholat itu sendiri, yang marjeknya sumbernya dari kitab Takrib dan Fathul Qorib. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemarin kita sudah membahas daripada rukun-rukun daripada sholat, karena setiap ibadah itu ada rukunnya, ada kesunahannya, dan juga ada yang membatalkannya, gitu ya Bapak Ibu. Seperti halnya bangunan, kita membuat bangunan, rumah, masjid dan sebagainya, itu pasti ada benda-benda yang dikatakan sebagai yang pokok, yang harus ada, dan ada juga sesuatu yang tidak harus ada. Kita bikin rumah ya Bapak Ibu, kalau tiangnya sudah ada, ya rumah itu sudah siap berdiri dan bisa dijadikan sebagai naungan. Andaikan nggak ada jendelanya, nggak masalah, artinya jendela itu sebagai mungkin tambahan, jadi atau mungkin aksesoris yang lain, jadi tidak harus ada. Umpamanya ini kalau dikiaskan dengan bangunan, begitu juga dengan sholat. Ada hal-hal yang bersifat wajib yang disebut dengan arkan atau rukun, ada juga hal-hal yang sifatnya tambahan tetapi ini mengandung pahala, tetapi ini menyempurnakan daripada ibadah sholat itu sendiri. Nah alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Rajab ya Bapak Ibu, besok Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab, terkait dengan hubungan oleh-olehnya Isra Mi'raj. Rasulullah di Isra Mi'rajkan perjalanan dari kota Mekah menuju daripada Isra adalah perjalanan dari kota Mekah ya menuju suatu negara Palestina, kemudian dari Palestina di mana Rasulullah ya diangkat oleh Allah kepada langit yang 7, ya oleh-oleh dari sana adalah sholat, karena sholat adalah kunci keselamatan, kunci daripada kebahagiaan hidup manusia ya yang beragama Islam tentunya di dunia sampai kepada akhirat. Hadirin, sebelum saya membacakan kitab Takrib Fathul Qorib, terlebih dahulu mari kita tawasul, kita hadroh kepada pengarangnya, yaitu Imam Asy-Syuja'i ya, pengarang daripada kitab Takrib Fathul Qorib, Abu Syuja'i Ahmad Ibni Husain Ibni Ahmad Al-Asfihani. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini mendapatkan keberkahannya dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan setiap saat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Liridho ilah wali syafaati rasulillah wala hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Abi Syuja'i Ahmad Ibni Husain Ibni Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu ta'ala anhu. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana redaksi kitab yang sudah dilihat Bapak Ibu sekalian di depan di layar, di situ ada kalimat sunanuha qablat duhuli fiha syai'ani. Jadi kesunahan-kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat, terutama sholat wajib ya, itu adalah dua perkara Bapak Ibu.
Jadi ada dua hal yang disunahkan ketika kita sudah masuk sholat, sudah masuk waktu sholat, tetapi belum mengerjakan sholat, Bapak Ibu. Ya, apa itu? Al-adzanu wal iqomah. Adzan, ya Pak ya. Jadi adzan ini secara bahasa maknanya al-iklam. Kalau bahasa kitanya ngasih pengumuman, ngasih tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Ya. Kan kemarin sudah kita bahas tentang waktu-waktunya sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, maka disunahkan melaksanakan atau mengumandangkan azan. Jadi azan itu disunahkan kalau memang satu, sholatnya sholat wajib, yang kedua sudah masuk waktu. Walaupun kemudian ulama mengkiaskan ada, Bapak Ibu, selain daripada azan, ketika ada musibah, angin puting beliung turun gitu ya, maka sunnah adzan. Hujan terlalu gede ya, yang bikin takut manusia, boleh adzan ya. Itu adzan yang memang disunahkan, dikiaskan ya kesunahannya. Tapi pada dasarnya kesunahan adzan itu berangkat dari ketika waktu sholat wajib itu masuk, maka disunahkan adzan khusus bagi laki-laki. Ustadz, Kiai, bagaimana perempuan? Apakah boleh adzan? Boleh kalau nggak ada laki-laki ya. Yang dengerin khusus kaum perempuan, karena suaranya perempuan. Ulama sebagian atau mayoritas ulama itu menghukumi memang fitnah bagi laki-laki ya. Nah kalau yang adzan ayu ting ting nanti bisa semua satu kampung bisa marahin gitu ya, Mas Sebudin, Mbak Haji. Jadi kaum laki-laki ya boleh, untuk kaum perempuan kalau memang kagak ada laki-laki. Nah ini baik sholatnya mau dilaksanakan secara berjamaah maupun sholat sendirian. Kita sholat terutama yang afdol, yang pahalanya banyak itu berjamaah. Betul apa betul Pak? Ya. Kalau sholat sendirian rugi Bapak Ibu, karena cuma dapat satu, itu pun belum tentu diterima ya. Karena sholat sendirian bacaannya belum tentu benar umpamanya, rukun-rukunnya umpamanya belum betul. Tapi kalau kita sholat berjamaah, andaikan umpamanya imamnya kagak khusyuk karena mungkin orang muda banyak urusan umpamanya, ada nenek-nenek di pojok, dia udah khusyuk banget ya, ingatnya cuman Allah, ingatnya cuman mati umpamanya ya, Allah terima semuanya ya. Jadi dengan berjamaah maka insya Allah ya itu lebih makbul, lebih diterima. Makanya hukum sholat berjamaah itu ya, ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah tetapi sangat-sangat diperintahkan. Ada ulama yang lebih ekstrim lagi, hukumnya adalah fardu kifayah Bapak Ibu. Jadi kalau ngikutin pendapat ulama yang mengatakan fardu kifayah, andaikan satu kampung Tanjung Barat satu pun nggak ada orang yang jamaah sholat Pak, itu sekampung dosa semua. Kayak ada orang mati, jenazah meninggal, nggak ada yang ngurusin, dibiarin aja, maka sekampung dapat dosa. Karena hukum daripada ngurus jenazah ya itu adalah fardu kifayah, wajib yang bisa gugur dosanya manakala sudah dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat muslim gitu. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adzan ini ya disunahkan, dan menjawab adzan pun sunnah. Makanya kalau kita sedang aktivitas apapun, baik itu baca Quran, baik itu lagi kerja, lagi kegiatan apapun, kalau ada orang adzan Pak, itu disunahkan berhenti dan menjawab adzan gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar ya kan. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, jawab dengan sama, asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Nah baru ketika hayya 'alas shalah, jangan hayya begitu Pak ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi pahalanya sama Bapak Ibu, yang adzan,
pahalanya dapat, yang jawab juga dapat ya. Terus hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ajakan mari kita menuju, mari kita cari kebahagiaan, kita cari keselamatan ya. Jawabnya sama, la haula wala quwata illa billah. Kok jawabnya gitu Ustaz? Jawabnya gitu Kiai. Iya. Jadi gini, yang bisa bikin kita bahagia, yang bisa kita bikin selamat ya, kita bisa beruntung hidup di dunia ini sampai kepada akhirat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada reka daya yang bisa membuat manusia itu bahagia, membuat manusia itu selamat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir la haula wala quwata illa billah itu mengingatkan kita pun gak boleh sombong. Yang sudah rajin sholat, yang sudah rajin ibadah, yang sudah rajin taklim, baca Quran, kita syukuri bahwa kita dikasih kekuatan oleh Allah, mampu untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu kita doakan tetangga kita, sahabat kita, teman kita yang belum mau ke masjid, yang belum mau sholat umpamanya Bapak Ibu ya, udah umur 80 ngopi tetap, sholat kagak mau, sujudnya kapan Pak gitu ya. Kasihan sebenarnya, betul apa betul? Kita kasihan. Tapi kalau ada orang sudah mulai mau ke masjid, mau ke musola, mau sholat, kita seneng, kita rangkul, jangan malah dikatain tumben loh dari kemarin kemana gitu ya. Nah ini nanti tersinggung malah ya. Jadi malah kita justru ajak supaya dia itu seneng, bangga menjadi orang muslim ya. Dia itu kita ajak sama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah adzan. Kalau kita bicara sejarah adzan ini, dulu Pak ketika sholat baru diwajibkan oleh Rasulullah, itu sahabat nanya, "Ya Rasul, kalau kita mau adzan ini bagaimana? Mau pakai bel atau teriak-teriak gitu ya?" Ada sahabat yang bilang, "Bagaimana kalau kita ya bakar api?" "Oh jangan, kalau mau bakar api nanti sama dong kayak orang Majusi kan gitu." "Bagaimana kalau kita pakai kelonengan gitu ya?" "Oh jangan, nanti sama kayak orang Nasrani kan gitu." Akhirnya Rasul menginstruksikan kepada para sahabat, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sholat istikharah gitu Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita dihadapkan persoalan dunia ini Pak, kebingungan mana nih yang cakep, biasanya nih yang suka kayak begini, umpamanya dulu bapak-bapak ketika masih bujangan punya calon, punya pacar 2 atau 3, cakep semua, milih yang mana nih Pak Haji Mae gitu ya, maka sholat istikharah gitu. Jadi walaupun sama-sama baik, kira-kira masa depannya mana nih yang lebih bahagia, yang lebih cakep gitu, boleh istikharah. Jadi istikharah itu sholat ya, dimana kita kemudian minta kepada Allah agar kita dikasih petunjuk, apakah lewat mimpi atau kita baca Quran, kita ngitung huruf antara kho dengan shin umpamanya ya. Kho itu menunjukkan khair, baik, shin itu syarrun, jelek, silakan saja, itu namanya usaha, namanya ikhtiar. Nah waktu itu salah satu sahabat mimpi Bapak Ibu, itu diajarin azan, kalimat takbir, Allahu Akbar dan seterusnya. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengiyakan, Rasulullah menyetujui bahwa itulah atau ya ini adalah tanda yang betul bahwa waktu adzan ini sudah tiba. Adzan dikumandangkan dalam rangka untuk ngasih tahu ya bahwa waktu sholat sudah tiba ya. Jangan malah dianggap mengganggu ya Pak ya. Di kampung-kampung orang pakai toa, pakai adzan malah seneng kayak gitu ya. Nah jadi, dan umumnya orang yang namanya adzan ya, justru kadang-kadang yang di tempat yang jauh, yang sedang kerja, begitu dengar kata adzan bersyukur, alhamdulillah di sini masjid jauh, musola jauh, dengar ada orang adzan, malah diingatkan, malah bersyukur begitu. Nah makanya kita kembali kepada adzan ya, karena saat ini lagi ramai tentang adzan, Pak Ustaz Sarwani ya.
lagi rame begitu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, baik itu sholat jamaah maupun sholat sendirian, sholat munfarid, selain daripada disunahkan adzan, itu disunahkan juga untuk iqomah. Jadi iqomah ini beda dengan adzan. Jadi kalau adzan itu kan serba 2 kali ya, kalau iqomahnya sekali dan ditambah dengan qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Nah itu juga disunahkan Bapak Ibu. Umpamanya ibu-ibu jamaah sendirian, dalam arti kata khusus kaum perempuan, ya silakan aja, ada adzan ada iqomah, asal yang dengerin cuman kaum perempuan. Kalau ada laki-laki, harus laki-laki yang maju dan yang sudah mukallaf. Dan disunahkan wudhu juga, jangan adzan nggak pakai wudhu gitu ya, jadi pahalanya ngurangin gitu. Jadi wudhu kemudian adzan, karena adzan ini juga ibadah ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesunahan-kesunahan ketika belum masuk sholat. Selanjutnya wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan setelah masuk waktu sholat Bapak Ibu, ada satu peragaan atau bentuk ibadah di dalam struktur sholat yang hukumnya bukan rukun, hukumnya itu bukan wajib. Artinya ketika ini ditinggal karena meninggalkannya karena lupa gitu ya, maka harus atau disunahkan, maaf bukan harus, disunahkan ditambal, diganti dengan sujud sahwi. Apa itu? Ada 2. At-tasyahudul awwalu, yang pertama tasyahud awal Bapak Ibu, tahiyat pertama. Yang punya tahiyat pertama selain subuh ya Bapak Ibu ya, maghrib, isya, zuhur, asar. Jadi kalau umpama nih ada orang sholat maghrib Pak Bu, begitu mau tahiyat awal imam lupa langsung diri. Kalau berdirinya sudah tegak atau mendekati tegak, ya sudah biarkan saja. Walaupun makmumnya tetap dianjurkan ngasih isyarat, ngasih iklam ya, subhanallah gitu. Tapi ngasih bacaan subhanallah begini Bapak Ibu, di dalam kitab Syarah Fathul Qorib, dan nanti ada bahasan tentang fasal berikutnya. Ini mumpung lewat jadi sekalian dijelasin. Kalau kita baca subhanallah bagi kaum laki-laki, dikarenakan imamnya lupa tahiyat awal Bapak Ibu, itu jangan niat semata-mata iklam, jangan niat semata-mata mengingatkan, tapi niat yang betul adalah karena zikir dan iklam atau mengingatkan. Sebab kita sedang sholat Bapak Ibu ya. Jadi walaupun makmumnya itu mengucapkan subhanallah dalam rangka mengingatkan imam yang lupa, tapi niat kita ada niatan zikir kepada Allah, karena subhanallah kan kalimat zikir ya Pak ya, dan iklam tidak apa-apa. Tapi kalau semata-mata niatnya cuma mengingatkan, itu tidak boleh, jadi bisa membatalkan sholat malah. Nah kita kembali tadi tasyahud awal, tahiyat pertama umpamanya lupa Bapak Ibu, kalau baru bangun dikit kemudian makmumnya subhanallah, imam langsung ingat, nggak apa-apa kalau balik lagi. Tapi kalau sudah pertengahan dikit lagi sudah lurus berdiri, walaupun sudah diingatkan, biarin aja lanjut. Sebab kalau balik lagi malah membatalkan sholat gitu, karena ada gerakan yang lebih dari 2 kali. Nah pasti insya Allah imam yang tahu, imam yang sudah punya ilmu fikih, wah iya tadi saya lupa tahiyat awal Bapak Ibu, kan nanti diganti sebelum salam kita sujud sahwi ya, subhana man la yanamu wa la yashu, 3 kali dibaca sujud, bangun lagi biasa, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni, julus itu, habis itu sujud lagi. Jadi bukan berarti sujudnya cuma sekali, jadi sujud sahwi itu tetap 2 kali Bapak Ibu ya, sujud, bangun baca Robbi firli, habis itu sujud lagi, bangun lagi, langsung salam gitu Bapak Ibu. Barangkali sholat sendirian lupa, kadang kan wah ini saya ini sudah tahiyat awal apa belum ya, jangan-jangan belum gitu.
Nah, tapi kita yakin ternyata belum, kita sujud sahwi. Lah andekan mau sujud sahwi lupa lagi ya sudah ndak apa-apa, nggak sampai membatalkan, tapi ya tadi mengurangi afdolnya sholat aja, nggak sampai membatalkan. Karena tahiyat awal itu hukumnya adalah bukan sunnah hayat tapi sunnah abad. Ya, sunnah abad adalah sunnah di mana tertinggal karena kelupaan tetap disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal kunutu fis subhi wa fil witri fi nisfisani min syahri ramadhana. Yang kedua yang termasuk daripada kesunahan yang ada di dalam sholat, tapi sunnahnya sunnah abad yang disunahkan diganti dengan sujud sahwi manakala tertinggal adalah bacaan kunut Bapak Ibu. Jadi kunut itu maknanya ya doa. Kita memohon kepada Allah ya agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat dan sebagainya. Jadi kunut ini sunnah muakkadah. Makanya kalau ada orang yang sholatnya kagak pakai kunut, ya biarin saja. Artinya itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi namanya kesunahan, apalagi sunnah abad, kan hal yang penting. Bagi kita yang sudah kunut, nggak usah kita ini ragu-ragu, nggak usah kita kemudian apa. Kalau memang ada orang begitu, ya tinggal ngormatin saja. Malah kalau ulama yang tahu umpama kita sholat di tempat di mana di situ kebanyakan orang nggak pakai kunut, dia menghargai nggak pakai kunut. Tapi sebaliknya ketika dia nggak biasa pakai kunut, sholat di kalangan ya orang ahlu sunnah wal jamaah yang nggak pakai kunut, dia pakai kunut. Lah kita yang sudah pakai kunut, ya tetap mantapkan. Karena itu pahalanya lebih banyak dan itu adalah lebih kepada ikhtiyat, lebih taqarrub ilallah. Nah itu kunut ya Bapak Ibu. Nah sekarang begini, bagaimana kalau kita sholat imamnya itu tidak kunut, kemudian kitanya ini orang yang biasa kunut. Kalau perbedaan cuman kunut, kita masih sah Bapak Ibu. Tapi yang nggak sah ini kalau imam kita nggak baca bismillah. Sebab bismillah ini menurut mazhab Syafi'i adalah bagian daripada Fatihah. Fatihah sendiri adalah rukun kauli. Yai ada imam yang Fatihahnya sirri gitu ya, nggak kedengeran. Jadi dia baca bismillah tapi hanya buat telinganya sendiri. Itu kita sebagai makmum masih sah karena dia masih baca kayak gitu. Tapi kalau total nggak baca, dalam kitab Fathul Mu'in ya bagi kita yang ngikutin madhabnya Imam Syafi'i, ngikut dengan madhab lain yang nggak pakai kunut, itu kitanya yang kagak sah karena kita sholat tetapi mengurangi ayat Quran, di mana ayat Quran itu adalah bagian daripada rukun sholat. Nah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kunut ya Bapak Ibu. Lah kalau kunutnya lupa, imam atau orang sholat sendirian lupa kunut, ya seperti tadi disunahkan untuk supaya imbang pahalanya, kita ganti sebelum salam kita baca atau kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang namanya kesunahan kunut bukan hanya pada waktu sholat subuh saja, tetapi juga termasuk di dalam sholat witir ya pada pertengahan bulan Ramadan. Insya Allah 1 bulan lagi lebih-lebih ya Pak ya, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur kita bisa disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Makanya Rasul ngajarin kita di bulan Rajab perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa syafa'na wa balighna Ramadan. Dari mulai bulan Rajab ini bulan yang banyak pahalanya, bulan untuk menanam. Nah besok juga bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia sebagai pembukaan daripada sebelum kita masuk bulan Ramadan. Baru kita masuk Ramadan, bulan panen pahala Bapak Ibu ya. Nah makanya doanya mudah-mudahan bisa jumpai bulan Ramadan. Nah nanti di dalam bulan Ramadan pada pertengahan bulan Ramadan tanggal 16 ke atas kan disunahkan kunut pada waktu kita sholat witir.
Nah itu juga termasuk hukumnya sunnah, disunahkan oleh syariat. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sunnah berikutnya. Kalau tadi tasyahud awal dan kunut adalah sunnah abad ya Bapak Ibu. Tentunya kita sudah, bagi yang sudah tahu, hitung-hitung untuk mengingatkan kembali. Bapak Ibu yang sudah lupa biar ingat, yang belum tahu biar kita nambah ilmu. Betul apa betul? Nah berikutnya ya Bu Pak adalah sunnah hayat. Wa hayatuha khamsata asyara khoslatan. Sunnah-sunnah hayatnya sholat itu ada 15. Redaksi yang ada di dalam kitab Takrif Fathul Qorib. Nah kalau sunnah hayat Bapak Ibu, andekan tertinggal karena lupa atau mungkin sengaja. Kalau sengaja ya otomatis kita ngurangin pahala ya Pak ya, menyengaja. Kalau meninggalkan sunnah hayat ini tidak disunahkan sujud sahwi Bapak Ibu. Apa saja bentuk-bentuk sunnah hayat itu? Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika kita takbiratul ihram. Kalau mengucapkan Allahu Akbar ini rukun qauli Pak. Jadi takbiratul ihram itu kalimat Allahu Akbarnya itu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita kan kita niat ya nawaitu usolli fardul maghribi ya salah sarokaatin makmuman lillahi ta'ala, yang pendek itu. Kalau mau lengkap nggak apa-apa, lebih bagus. Tetapi mengangkat kedua tangannya itu Pak Bu, itu sunnah hayat. Jadi maaf nih, tapi kan kita ini lebih baik hati-hati. Dan ada pepatah ulama yang mengatakan begini Bapak Ibu, sunnah ketika dilaksanakan mendapat pahala, tetapi kalau kita tinggalkan bukan berarti nggak apa-apa, tapi rugi. Betul-betul rugi. Karena apa? Walaupun sunnah, tetapi ini menyempurnakan ibadah yang wajib ya. Kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah, apakah mungkin yang wajibnya atau yang sunnahnya, atau bahkan dengan kesunahan justru akan mendukung yang wajib ini ya menjadi sempurna, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesunahan itu ya, ulama mengatakan ciri-ciri daripada ulama seorang wali itu adalah orang yang ibadahnya bukan hanya mementingkan fardu saja Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya kekasih-kekasihnya Allah ini justru getol di dalam ibadah-ibadah sunnah. Kita lihat contoh utamanya kita Rasulullah Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Beliau adalah satu-satunya manusia kekasih Allah yang sudah dijamin surganya, sudah dijamin ketika salah pun sudah dijaga oleh Allah ya. Bukan berarti nggak punya salah. Rasul juga pernah lupa gitu ya, sebagai tanda bahwa beliau dalam manusia, tetapi Rasul bukan manusia biasa. Rasulullah sudah dijamin atau sudah dijamin surganya, sudah diterima pahalanya, bahkan ketika punya kesalahan sudah pasti dimaafkan oleh Allah. Itu saja ketika ibadah ya Bapak Ibu, diceritakan di dalam kitab-kitab begitu hadis maupun yang lain, sampai lututnya itu lecet, sampai kakinya itu luka dan sebagainya. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau padahal sudah diterima oleh Allah, dijamin surganya, tetapi engkau masih memperjuangkan ibadah yang begitu berat? Apa jawab beliau? Ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita sudah banyak dikasih nikmat oleh Allah yang tidak terhitung. Kenapa kita ibadah itu cuman hitung-hitungan? Kita malu sama Allah begitu. Makanya kata ulama ya, ciri-ciri para ulama, ciri-ciri para kekasih-kekasih Allah adalah orang yang banyak melakukan ibadah walaupun itu sunnah Bapak Ibu. Nah termasuk kita dalam sholat. Jadi kajian kita ini setelah tahu tentang sunnah, bukan berarti kemudian kita meremehkan, justru kita akan lebih hati-hati, kita juga mementingkan. Yang pertama raful yadani Bapak Ibu, mengangkat kedua tangan. Nah jadi prakteknya itu, jadi maaf tadi saya bicara andaikan ada orang takbir cuman Allahu Akbar nggak ngangkat tangan masih sah. Ini kan kita kajian fikih. Kalau fikih itu kan halal haram, benar salah gitu ya. Kalau kajiannya tasawuf beda lagi ya. Kalau fikih ini kajiannya ya hukum,
Berarti mana sunnah, mana wajib, mana batal, mana kagak, kan begitu Bapak Ibu ya. Karena disiplin ilmu agama banyak. Kalau kajiannya fikih, kajian hukum, kajian tasawuf memperhalus hati, ya, akhlak. Nah, kalau kajiannya ilmu-ilmu Quran, kita menelusuri ini ayat khos apa ayat yang umum, ini ayat yang masih ditetapkan atau yang sudah terhapus, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita ngajinya ngaji fikih hari ini pagi ini, berarti sedang bicara tentang batal tidak, rukun atau bukan, ya sunnah atau wajib, begitu. Nah, makanya kalau kita ngajinya cuman fikih doang, ya kering Bapak Ibu ya. Fikih harus dibarengi tasawuf. Alhamdulillah di Murtado ini Pak Ketua DKM kita cerdas, bukan hanya ngajinya fikih doang, tapi ada tasawufnya, ada ilmu Qur'annya, ada ilmu tentang ya lainnya yang berhubungan dengan itu. Ini saling melengkapi Bapak Ibu. Contohnya ya Bapak Ibu ya, gini, kalau kita ngajinya cuman fikih saja Bapak Ibu, ibu bisa ngomong sama bapak, Pak, saya kan perempuan, katanya perempuan gak usah kerja, gak usah nyapu, gak usah ngeliwet, gak usah nyuci pakaian gitu ya. Ya bapak berat Pak, ya kan, termasuk apa namanya momong atau miara anak itu juga kewajiban suami gitu. Artinya kalau diganti oleh istri berarti suami harus bayar gitu Bapak Ibu. Itu hitung-hitungannya fikih. Lah kalau cuman fikih doang ya kita kering. Maka suami bisa menjawab, iya dek, emang kamu nggak wajib nyuci baju, nggak wajib masak, cuman berdandan doang gitu ya. Tapi justru kalau kamu melaksanakan seperti itu, ladang pahala buat kamu untuk suami. Betul apa betul? Nah, jadi kajiannya ya fikihnya memang demikian, tetapi harus dibalut dengan tasawufnya, ya, dibalut dengan ilmu akhlaknya. Jadi kalau hitung-hitungan fikih kan akhirnya ya kita ini tidak bisa mengkondisikan dengan kondisi yang ada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Raful yadain, mengangkat kedua tangan. Jadi kalau ada orang sholat berdiri ya Pak ya, cuman Allahu Akbar langsung gini, ya sah-sah saja gitu, tapi pahalanya kurang Pak Haji ya. Nah, sunnahnya bagaimana? Ya diangkat tangannya Allahu Akbar. Nah, ini jempolan ini lurusin kepada pundak atau apa bau gitu ya. Nah, itu sunnahnya begitu. Jadi Allah. Nah, ini jempolan ini Bapak Ibu ya, ini di bawah kuping gitu. Nah, ini sunnahnya begitu. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan ketika membaca takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Ini yang pertama dulu. Nah, lanjutnya wa indar ruku'i. Jadi mengangkat kedua tangan itu disunahkan kapan saja. Yang pertama ketika mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir ada dua Bapak Ibu. Takbir di dalam sholat ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intikal. Kalau yang namanya takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar yang pertama kali dibaca ketika kita sholat, dan itu hukumnya wajib, itu rukun Bapak Ibu. Yaitu pertama kali Allahu Akbar, ini namanya takbiratul ihram. Dikatakan takbir karena bacaannya itu takbir, Allahu Akbar kan bacaan takbir. Dikatakan ihram Bapak Ibu, ihram itu dari kalimat ahrama yuhrimu ihraman, dari kalimat haruma yang bermakna haram. Yang dimaksud kalau orang sudah masuk pada kerjaan sholat atau bentuk sholat, maka semuanya haram. Yang dimaksud haram itu ketika melakukan hal-hal yang bukan bagian daripada sholat, maka sholatnya itu batal karena melakukan hal yang haram. Haram dalam arti kata yang hubungannya sama sholat. Contoh, begitu Allahu Akbar ya, Pak Ustadz Huda dipanggil Huda gitu ya, dipanggil sama ibunya gitu ya, Nun gitu ya, orang Jawa begitu ya, ya Bu gitu ya, lagi sholat iya Bu, kalimat iya Bu kan bukan bagian sholat ya Bu ya, batal. Kata-kata iya Bu bukan bagian bacaan sholat. Begitu Allahu Akbar ya sudah,
Kita nggak boleh ngelakuin, nggak bisa melaksanakan apa saja kecuali aturan-aturan sholat. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Takbir artinya bacaan Allahu Akbar, ihram segala sesuatu yang bukan aktivitas sholat sudah mandek, harus berhenti baru, atau kita masuk hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Itu makanya disebutkan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan takbiratul intikol. Intikol sendiri dari kalimat intakola yang takilu intikolan, ya masdar werumim yang maknanya berpindah baji ya. Nah artinya setiap perpindahan gerakan sholat itu ada bacaan Allahu Akbar, namanya takbiratul intikol, takbir intikol ya Bapak Ibu ya. Nah itu pertama mengangkat tangannya tadi ya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Kapan lagi kita ini mengangkat tangan yang hukumnya sunnah? Jadi ngangkatnya doang Bu dapat pahala gitu. Wa indar ruku'i, ketika mau ruku kita berdiri. Nah begitu kan posisi kita begini ya Pak. Nah kita mau ruku, sebelum ruku angkat tangan dulu, Allahu Akbar, baru kita ruku. Nah jadi mengangkat tangannya saja terhitung dapat pahala gitu. Jadi paham kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, andaikan dia begini, maaf nih, karena dia nggak butuh pahala sunan ini orang ya. Nah, sebenarnya nggak boleh begitu. Nah dia langsung ruku, itu sah-sah saja Pak, karena mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah begitu. Cuman kan kebangetan banget orang angkat dua tangan kagak bayar aja kagak mau, pelit amat ya Baji ya. Itu rugi bagi dia ya. Pelit amat ini Baji, orang angkat dua tangan kok. Allah Maha Murah. Betul apa betul Pak? Sunnah. Allahu Akbar baru ruku gitu Pak. Ngangkatnya doang dapat pahala, itu sunnah. Artinya sunnah, satu dapat pahala, ditinggalkan rugi, tetapi ketika ditinggalkan tidak sampai membatalkan sholat. Selanjutnya warrof'i, ini wawunya hilang, wawu atof, warrof'i minhu, maknanya apa? Warrof'i minhu, bangun dari ruku ya Pak. Jadi begitu bangun kan kita ruku nih, Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan lagi, itu sunnah juga Baji ya, jadi dapat pahala lagi. Nah lanjut wawat uliyamini ala shimali, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Bapak Ibu. Nah itu begini prakteknya, Allahu Akbar, tangan kanan di atas tangan kiri, itu dapat kesunahan. Jadi ini tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Nah itu hukumnya sunnah dan dapat pahala. Jadi andaikan ada orang yang sembrono gitu ya, dibalik gitu ya umpamanya nih Ibu, ya nggak batal gitu. Nabi Sulaiman aja konon kabarnya Nabi Sulaiman dikabarkan sholatnya cuma berdiri Bapak Ibu, tapi syariatnya Nabi kita Muhammad SAW beda kan begitu. Makanya ini kita kembali, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah sunnah. Artinya bahwa filosofi untuk yang lainnya, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, baiknya bagusnya itu pakai tangan kanan Bapak Ibu. Kita minum, angkat gelas kopi, teh manis dan sebagainya, tangan kanan dapat pahala, itu sunnah Rasul. Lah kalau tangan kiri ini kerjaan setan. Kata kiai saya dulu, kalau ada ustadz minum aja pakai tangan kiri, tamplek aja begitu ya. Maaf nih, udah ustadz minumnya pakai tangan kiri gitu ya, nggak nyontoin sama masyarakat, di maaf. Itu kata kiai saya dulu begitu. Udah santri, udah ngaji, minum kok pakai tangan kiri. Ini kerjaan setan Bapak Ibu ya. Ya bukan ustadz aja lah, kita udah pada ngaji semua. Jadi sunahnya ya tangan kanan kan gitu. Sama meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu hukumnya sunnah Bapak Ibu ya. Kemudian wattawajuhu, wattawajuh ini bacaan tawajuh. Tawajuh itu menyatakan bahwa kita betul-betul sedang menghadap Allah. Mana kalimatnya tawajuh? Di dalam doa iftitah Bapak Ibu ya kan, Allahu Akbar. Setelah kita takbiratul ihram Bapak Ibu,
jangan baca bacaan yang lain. Kalau bapak atau ibu setelah takbiratul ihram Allahu Akbar baca Bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillah, itu sudah tidak kesunahan lagi Pak, namanya saja iftitah. Iftitah itu pembukaan. Begitu takbir langsung aja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajahtu. Lah itu ini wajahtu doa tawajuh namanya. Itu sunnah Bapak Ibu, dapat pahala. Tapi prakteknya begitu kita takbiratul ihram nggak usah baca bismillah, nggak usah baca ta'awud gitu ya. Nah kalau sudah baca bismillah, baca ta'awud, maka hilang kesunahan iftitahnya gitu. Ya mama lupa Bismillahirrahmanirrahim, loh kok saya langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya usah nggak usah baca doa iftitah gitu, dengerin aja imam baca Fatihah gitu. Nah udah dapat pahala. Nah jadi kita kembali, tawajuh itu doa yang ada di dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi dan sebagainya, itu sunnah hukumnya. Dan tadi kita ingatkan bahwa sebelum baca doa iftitah nggak usah baca-baca yang lain gitu, itu juga hukumnya sunnah. Dan kesunahannya atau aturannya itu nggak usah pakai bacaan yang lain, langsung aja begitu. Kemudian wal isti'adah, wal isti'adah ini maknanya membaca ta'awud. Nah ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu artinya a'udzu, aku mohon perlindungan ya billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terbelenggu. Kapan bacanya? Ketika kita belum membaca surat Al-Fatihah Bapak Ibu. Kalau baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, ini rukun kauli. Lah imam disunahkan, atau kita juga sama ketika baca Fatihah, setelah imam baca Fatihah, imam baca surat, kita baca Fatihah, maka kita disunahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak disunahkan keras. Imam a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah gitu, audzunya cukup telinganya sendiri gitu Bapak Ibu ya, itu sunnah. Nah kalau kita lupa tidak sampai membatalkan sholat gitu, baik sebagai imamnya maupun makmumnya. Sebelum membaca Fatihah sebagai rukun kauli itu disunahkan baca ta'awud Bapak Ibu ya. Ya selanjutnya wal jahru fi maudhihi, membaca keras pada tempatnya Bapak Ibu. Sholat yang disunahkan untuk membaca keras dalam arti kata bacaan ini surat Al-Fatihah dengan surat-surat selain Fatihah didengar oleh makmumnya, itu hanya sholat maghrib, isya dan subuh. Nah kalau zuhur asar tidak disunahkan Bapak Ibu, cukup telinganya sendiri saja yang dengar. Bacaan kerasnya itu adalah disunahkan supaya makmumnya tahu semuanya. Ada sejarah yang mengatakan, kenapa sih Ustadz, Kiai, kalau malam itu keras, kalau siang itu sirri gitu ya. Ada yang mengatakan waktu itu zaman peperangan, kalau siang-siang bacanya keras, takut musuhnya itu tahu di zaman Rasul gitu kan, sehingga dengan adanya bacaan sirri ya, musuh itu nggak kedengaran, sehingga umat Islam saat itu yang sedang memerangi orang-orang kafir yang memusuhi, yang menyakiti orang Islam, itu kita bisa menang. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Nah redaksinya memang bahwa bacaan keras itu disunahkan subuh, maghrib, isya, itu bacaan kerasnya sunnah ya Bapak Ibu. Nah baik, wal israru fi maudhihi, membaca sirri, membaca dengan sirri itu hanya didengar oleh telinganya sendiri, baik itu imamnya maupun makmumnya, itu sunnah ketika membaca Fatihah maupun surat-suratan pada sholat duhur sama sholat asar. Nah itu disunahkan sirri memang Bapak Ibu ya, disunahkan nggak keras-keras kayak gitu. Nah wa ta'minu, baca amin Bapak Ibu. Begitu imamnya waladhdallin, makmumnya amin. Nah jangan amin, maknanya beda Bu ya. Kalau amin, nah ini maknanya andaikan dianggap fi'il amar amin,
Amin itu maknanya beda dengan amin. Kalau amin maknanya ai istajib lana. Istajib itu maknanya ya Allah kabulkanlah doa kami. Sebab tadi di surat Al-Fatihah ketika imam baca ya Bu, kan terakhirnya ya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi kalau baca mustaqim ya ihdinas sirat sodnya yang fasih, jangan pakai sin kecil. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sirat pakai sod maknanya jalan, mustaqim lurus. Nah kalau pakai sin Pak, ihdinas sirat gitu ya, itu maknanya kepiting. Orang Jawa bilang yuyu gitu ya. Jadi tunjukkanlah kepiting yang lurus gitu ya. Kan repot Bapak Ibu. Maknanya sehingga orang sholat ya harus belajar maknanya Bapak Ibu ya, harus fasih. Makanya orang belajar Quran nih Bapak Ibu, terutama Fatihah. Kalau di pesantren Kempek Cirebon lulus Fatihah apa 3 bulan. Kalau enggak 3 bulan Pak Haji ya itu belum lulus, karena harus fasih. Kenapa harus 3 bulan? Karena Fatihah adalah bacaan Quran yang dijadikan rukun sholat. Kalau Fatihahnya enggak fasih, tajwidnya, sifatil hurufnya, makhorijul hurufnya berantakan, kagak sah. Makanya syaratnya imam apa Bapak Ibu? 1, harus alim fikih. Alim fikih itu tahu tata aturannya sholat, mana rukun, mana yang membatalkan, mana yang sunnah. Sebab kalau imam itu bodoh, imam nggak punya ilmu fikih, ya sudah tahu makmumnya subhanallah gitu ya, nggak tahu dia begitu ya, karena nggak ngerti. Makanya imam itu 1 harus alim fikih, yang ngerti ilmu syariat, ngerti tata aturan sholat, ngerti hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah. Yang kedua, bacaan Qurannya juga harus fasih Bapak Ibu. Makanya kan jadi pengurus DKM kagak gampang ya. Kayak Bajidul Qur'an ini tantangannya kan banyak ya, imamnya kagak enak yang diomong Pak Haji kan gitu. Ya masjidnya ini itu ya Pak Haji, berjuang memang begitu Pak Haji, banyak tantangan. Tetapi insya Allah kalau kita ada tantangan, kita nggak sampai kendor, tambah semangat, malah akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi tadi ya Bu, Pak, orang sholat kan imam itu kan istilah kata ibarat mobil sebagai supir Bapak Ibu. Makanya andikan kita merasa sholatnya bacaannya masih kurang bagus, ilmu kita masih dikit, ya mendingan kita jamaah. Ya jamaah itu ibarat kata gini Bu, Pak, ada orang mau jual apa namanya beras, orang jual beras, beras itu kan ada harganya lah, pasir yang ngikut ya Pak ya Bu cuman 1-2. Kalau kita jual pasir hanya 1-2 kagak ada harganya ya, kecuali pasir 1 dam Pak Haji ya. Kalau 1 dam 1 truk besar ada harganya pasir, mungkin 1 juta 2 juta lah. Kalau pasir cuma 1-2 nggak ada harganya, mendingan gabung sama beras 1 kantong 1 waring ya, dijual ada harganya. Artinya kalau kita merasa wah saya sholatnya masih banyak yang kurang, bacaannya, ilmunya dan sebagainya, bagusnya kita jamaah. Selain kita insya Allah lebih terindikasikan dengan qabul, diterima, juga pahalanya juga 27. Artinya selisihnya itu dengan sholat sendirian ya 27 derajat ya. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah amin yang betul, amin seimbang. Kalau umpamanya yang panjang an-nya doang Bapak Ibu, amin ya beda maknanya. Aminun orang yang beriman, masa ya Allah kami tunjukkanlah jalan yang lurus, jauhkanlah dari orang-orang yang tersesat. Jawabannya orang yang beriman, kan nggak pas Bapak Ibu ya. Makanya ya imbang, amin maknanya istajib lana. Istajib lana itu adalah fi'il amar, kata perintah yang bermakna doa. Maknanya ya Allah ya ijabahkan atau qabul, terimalah doa kami. Doa apa? Doa yang ada di dalam kandungan surat Al-Fatihah. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada kandungan doanya ya Bapak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang selamat. Sirat, nah siratal mustaqim itu jalan yang lurus itu seperti apa? Apa seperti jembatan flyover yang di depan? Bukan Bapak Ibu ya.
digambarkan oleh Allah siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Himnya itu kembali kepada siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang bisa menapaki, mengikuti orang-orang yang lurus jalannya, ikuti an'amta alaihim, di mana Allah kasih nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para ulama, gitu Bapak Ibu. Lah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalannya orang-orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah dan orang yang tersesat. Kan itu maknanya. Jadi muatan di dalam Fatihah ada doa, makanya yang berdoa imamnya, makmumnya baca amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan kepada kami. Jadi sama saja, imamnya dapat pahala, makmumnya dapat pahala, dan doanya Allah kasih untuk semuanya. Nah hadirin, itu apa namanya, doa amin hukumnya sunnah. Jadi andaikan ada makmum ketika imamnya baca waladhdallin, dia lupa nggak baca amin, sholatnya bukan berarti dia batal, dia tetap sah. Begitu Bapak Ibu. Begitu juga orang sholat sendirian, waladhdallin amin, baca aja, itu sunnah, baik jadi imam maupun jadi makmum gitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Wa qiraatus surati ba'dal Fatihah, dan membaca surat setelah Fatihah. Jadi kalau kata-kata surat, istilah di dalam fikih, istilah di dalam pembahasan sholat, yang dimaksud kata-kata surat itu selain surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu biasanya disebut dengan apa namanya, Fatihatul Kitab, pembukanya kitab ada, atau ya surat Al-Fatihah sebagai pembuka. Nah kalau surat-surat ini yang dimaksud pokoknya lain Fatihah. Nah pendek-pendeknya kalau kita sembahyang maghrib, itu ulama mengatakan sunnahnya itu minimalnya Bapak Ibu ya, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya itu minimalnya. Kalau lebih panjang lagi, asal makmumnya itu sepertinya bisa ngikutin, ya nggak apa-apa. Sebab Kanjeng Nabi Rasulullah Bapak Ibu, ketika kita menjadi imam, kita berjamaah, kita ngelihat jamaahnya. Kalau sekiranya jamaahnya itu dengan imam membaca surat panjang, mereka itu pada ikhlas, kagak gerutuk, kagak gerundel, dia itu enak-enak saja, ya nggak masalah Bapak Ibu. Lah kalau makmumnya itu udah bungkuk, jalannya pada lemes, umur sudah 80 tahun, Al-Baqarah ya kan, satu surat dibaca semua, ini namanya imam yang tidak bijaksana begitu ya. Jadi imam pun namanya jadi pemimpin sholat, ngikut bagaimana kondisi makmumnya, begitu Bapak Ibu ya. Nah baik, itu membaca surat. Jadi setelah kita baca Al-Fatihah, kita baca surat, baik di dalam sholat subuh, maghrib, isya dan sebagainya, itu hukumnya sunnah Bapak Ibu. Nah sehingga andekan Bapak Ibu, ada orang surat-suratannya ini lupa gitu ya, tidak sampai membatalkan sholat, tidak disunahkan sujud sahwi ya, kemudian apa namanya, hanya saja mengurangi pahala secara hitung-hitungan syariatnya begitu. Selanjutnya wat takbiratu indal khafdi, membaca takbir ketika kita mau turun Bapak Ibu, ketika kita mau sujud. Kita sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sampai akhir. Habis itu kita mau turun, mau sujud, Allahu Akbar. Nah kita sujud, sunnah juga baca takbir Bapak Ibu ya. Warofi, bangun lagi dari sujud, Allahu Akbar. Wa takbiratu indal khabdi warofi, wa qulu sami Allahu liman hamidah. Setelah kita takbir untuk apa namanya, i'tidal sudah, bangun dari i'tidal juga sunnah, mau sujud juga sama sunnah. Kemudian bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan sebagainya, itu juga terhukumi sebagai sunnah hayat Bapak Ibu ya. Artinya andaikan lupa itu nggak sampai membatalkan sholat, tidak ada kesunahan sujud sahwi. Seperti kita membaca tasbih nih, wat tasbihu fir ruku was sujud, yang rukun rukunya Bapak Ibu. Ruku itu kita nengkluk gitu ya, apa namanya, doyong gitu ya, doyongnya itu yang rukun.
bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali itu sunnah. Untuk apa? Agar kita rukunya tumakninah. Jangan kayak burung katilang begitu ya, atau burung apa namanya gereja gitu ya. Ya Allahu Akbar, tumakninahnya di mana masih ya kan? Nah kalau nggak ada tumakninah bisa membatalkan sholat. Jadi bacaan tumakninah itu kadar waktunya minimal bacaan subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, samiallahu liman hamidah. Cepet-cepetnya maunya ya. Biasanya kan umumnya kalau yang di masyarakat ketika taraweh cepet. Begitu imamnya bacaan panjang besoknya kapok begitu ya. Nah karena mungkin nggak menikmati ya. Jadi itu minimalnya subhanallah. Nah lebih panjangnya lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bahkan sampai 3 kali, supaya tumakninah ini benar-benar sempurna Bapak Ibu. Tumakninah itu anteng ketika kita melakukan gerakan sholat gitu. Kemudian tadi bacaan tasbih baik di dalam ruku, sujud ya Bapak Ibu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga sunnah. Selanjutnya Bapak Ibu, wawat uliyadaini alal fakhidaini, dan meletakkan kedua tangan di atas kedua pupu. Pupu itu apa Bapak Ibu ya? Ya, apa Pak Ustadz? Oh ya paha gitu ya. Jadi saya dulu ketika ngaji di Jawa Timur tulisannya fufu gitu Pak Ustadz ya. Fufu ya, ternyata fufu itu faha gitu ya. Ya paha gitu maksudnya. Kalau orang Sunda biasanya faida paroh tapang sob gitu ya. Yang nggak baca belajar makhraj ya. Nah orang Jawa Timur sono, orang Nganjuk ngalamin gitu ya. Nah kalau belajar Quran ya distandarkan nasional, alamin faida faruh tapangsom gitu. Jangan mentang-mentang orang Sunda tetap pakai logat Sunda, faida faruh tapangsom ya. Ya belajarlah makhrijul huruf. Nah begitu orang Jakarta Betai Pak Ustadz, allazina amanu gitu ya. Ya belajar makhraj, allazina amanu. Jangan iya. Ada ya Pak? Ya ini Bapak Ibu, maaf nih, setiap daerah punya ciri khas masing-masing Bapak Ibu. Cuma kan Quran ini untuk internasional Bapak Ibu ya. Jadi yang Jawa yang kadang alhamdulillahirabbil alamin. Lah kalau nggak mau belajar gini aja ya nggak sah. Kalau nggak mau belajar ya. Nah kalau sudah tahu bahwa makhrajnya itu salah harus belajar. Begitu juga ya orang Sunda katanya ya, faida paroh tapang sob gitu ya. Ya belajarlah faida paroh tapang sob. Nah begitu orang Betawi allazina dzalapazza gitu ya. Za sama za beda Bapak Ibu ya. Ya kalau ngomongnya di luar sholat nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ya kalau di luar sholat nggak apa-apa. Maaf, ini kan saya lagi ngaji ilmu ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara ilmu ya standarnya kan ilmu apa namanya Al-Quran. Jadi kalau kita ngomong allazina, maaf maksudnya kata-kata zal menjadi za berubah. Kalau ngomong biasa bukan di dalam sholat nggak dosa atau nggak membatalkan sholat. Tapi kalau masuk dalam sholat ya harus fasih ya, baik itu orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan, orang mana saja, bahkan dunia, semuanya belajar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tengah setuju Ustadz Ali ya. Ya habis itu tanya jawab ya. Baik, berarti 6 menit lagi Bapak Ibu. Maaf, saya terangkan satu-satu ya biar sama-sama paham. Ya, meletakkan kedua tangan di atas paha Bapak Ibu. Ketika kita duduk, fil julusi, pada waktu duduk, ya yabsutul yusra, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk tasyahud awal dan akhir, dengan membuka tangan kiri sekira ujung jemarinya sejajar dengan lutut. Jadi maaf, ujung jari Bapak Ibu sunnahnya ini jangan melebihi ujungnya lutut. Maaf, biasa kan ada orang sujud, ini maaf saya gambarkan, ini lututnya tapi tangannya begini gitu ya. Nah, jangan Pak ya. Nah, ini umpama ini lutut kiri, kan ini kanan ini kiri. Nah ini tangan kok kayak begini gitu ya. Nah ini nggak dapat pahala sunnah. Itu juga yang kiri gini, yang lurus. Ini paha ya ini kan Pak, dilurusin ujung sama ujung gitu ya, jadi dapat pahala. Nah yang lutut kiri lurus dan posisinya yabsutul yusro,
membuka, maksudnya bukan menggenggam gini Bu. Jadi di atas paha kiri tangan kita itu posisinya yabsutul yusra. Jadi jari jemarinya terbuka, maksudnya nggak digenggam gini. Nah baru untuk selanjutnya wayak bidul yumna ilal musabbahah. Ketika kita duduk apa namanya tahiyat awal tahiyat akhir, tasyahud awal tasyahud akhir, tangan kiri membuka, tangan kanannya menggenggam, tapi jari telunjuknya dikeluarin Bapak Ibu, nggak kayak begini ya. Nah jadi posisinya sudah kayak begini. Begitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah tadi saya baca di sarahnya Fathul Qorib kan ada bagaimana Pak Bu itu begitu illallah jari-jarinya muter kayak begini Bapak Ibu ya. Ini muter bagaimana ini ya. Nah ini saya baca di apa itu redaksi kitabnya, bacaannya mana ini ya, intinya makruh Bapak Ibu ya. Mana ini wayak bidu al yad al yumna ay asobiha ila musabah minal yumna. Terus ya ini nih wadalika inda qolihi illallah. Jadi ketika kita membaca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, jarinya nih naik ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ulama mengatakan begini, wala yuharrikuha, dan nggak boleh digerak-gerakkan kayak gitu ya. Fa in harrokaha kuriha, andekan orang itu menggerak-gerakkan jarinya itu muter-muter kayak begini, kata ulama makruh Bapak Ibu. Haram sih enggak, batal juga enggak. Wong ini bukan anggota badan yang inti ya. Tapi digini-gini nggak tahu maksudnya apa peta dunia atau bagaimana ya. Ya tenang saja begini. Lah ini Bu, Pak, redaksinya ada. Jadi wala yuharikuha, enggak boleh menggerak-gerakkan jari itu, fa in harokaha kuriha wala tabsulu sholatuhu fil asoh. Menurut pendapat yang asoh cuman makruh, tapi kan makruh dibenci sama Allah, makruh dibenci sama syariat. Betul apa betul Pak Bu? Jadi kalau ya Kiai, iya ngurangin ganjaran ya benar. Kalau sunnah rugi kalau ditinggalkan, kalau makruh dikerjakan ngurangin ganjaran. Allah kagak suka. Jadi tenang saja Bapak Ibu ya, kayak begini. Jadi jangan kayak begini gitu maksudnya. Baik, itu tadi hukumnya sunnah hayat ya, walaupun enggak membatalkan tetapi tidak bagus. Tadi fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Kenapa kita disunahkan ketika bacaan asyhadu alla ilaha illallah jari tunjuknya kita diangkat, ini sebagai isyarat supaya hati kita mantap, ada setrum bahwa Allah itu adalah cuman satu, illallah, hanya Allah yang satu, Tuhan kita. Wal iftirasu fi jami'il jalsati, dan duduk iftiros Bapak Ibu. Duduk iftiros itu duduk apa namanya tahiyat awal. Jadi apa namanya tahiyat awal itu kan kaki yang kanan berdiri dan kaki kirinya itu didudukin Bapak Ibu ya. Oh maaf, duduk iftiros ini duduk seperti duduknya apa namanya, duduknya anjing gitu ya. Jadi kedua kakinya kan ya maksudnya sama-sama didudukin tapi satunya muncul gitu ya. Itu sunnah Bapak Ibu. Dan jempolnya itu nekuk, jangan terbuka Bapak Ibu ya. Nah kalau dipraktekin saya kira Bapak Ibu udah tahu lah ya. Jadi kadang ada Bu, Pak, ada orang sholat mungkin dia belum belajar atau belum tahu, ketika sholat duduk iftiros ini jempolan kakinya ini masih apa namanya nggak nekuk gitu. Disunahkannya itu bahkan masuk dalam rangkaian etikanya duduk iftiros ya. Maaf, ketika sujud dan duduk juga ini jempolannya ini nekuk sama bumi atau tempat sholat begitu. Nah kalau terbuka ini menjadikan kemakruhan Bapak Ibu. Nah seluruh duduk ya. Wat tawaruku fil jalsatil akhirah, kemudian duduk tawaruk. Duduk tawaruk ini apa namanya, maaf ya tadi mungkin saya agak keliru. Kalau iftiros dua-duanya didudukin, kalau tawaruk satunya berdiri ya Bapak Ibu ya. Kalau di Jawa Timur maknanya duduk iftiros, duduk ason-ason, diterjemahkan bahasa Jakarta duduk anjing-anjing begitu. Nah itu iftiros. Nah kalau tawaruk,
kaki kanannya berdiri, kaki kirinya didudukin. Nah itu bentuk duduknya adalah sunnah hayat Bapak Ibu ya. Apa namanya, fil jasatil akhirah, pada duduk yang terakhir, berarti pada tahiyat akhir karena kita mau salam. Yang terakhir watas limatus saniyah, salam yang terakhir itu juga hukumnya sunnah. Sehingga efeknya kemarin yang sudah insya Allah kita bahas, andai kan ada orang nahan kentut sudah nggak kuat banget, posisi sudah tahiyat akhir ya, kuatnya cuman salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Begitu mau kedua, ini pantat udah kagak kuat, perut sudah nggak karuan, kentut keluar, angin keluar, kan batal Bapak Ibu. Maka nggak usah diturunin salamnya. Kalau salamnya masih terus, berarti kentut posisinya dalam sholat. Tapi kalau salamnya sudah diakhiri dengan salam yang pertama yang wajib, berarti sholat sudah selesai. Alias dalam arti ya, posisi kentut, posisi buang angin itu di luar sholat, karena sholatnya sudah selesai. Kemarin udah saya singgung seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini sudah 6:30 ya Bapak Ibu, kita ngaji 1 jam untuk menyempurnakan kajian. Barangkali masih ada yang belum jelas atau penambahan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di tayangan tadi masalah sunnah hayat, di bagian pertama ada kalimat yang saya belum pahami Ustadz. Iya Pak. Mengenai mengangkat kedua tangan pada saat membaca doa tawajuh. Itu gimana Pak Ustadz? Kan doa tawajuh itu kan panjang gitu, apa tangan kita terus begini gitu. Oh iya Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah dapat share dari YouTube ya, dari seorang teman, bahwa di sholat subuh katanya dilarang membaca suratul al-ikhlas gitu ya Ustadz ya. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, langsung saya jawab. Jadi doa tawajuh itu yang dimaksud doa yang ada di dalam iftitah baji. Iftitah itu kan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, ini wajahtu. Dimulai dari situ Pak. Ini sesungguhnya aku, wajahtu, aku menghadap ya. Wajhiya lilladzi fatras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Terus sampai akhir iftitah Pak. Itu namanya doa tawajuh Pak Haji. Itu disunahkan. Cuman tadi saya tambahkan, sebelum kita membaca doa iftitah, di dalam doa iftitah di dalamnya itu ada doa tawajuh. Dalam arti kata ini disunahkan. Nah, andaikan dia itu nggak membaca, ya tidak sampai membatalkan sholat. Oh, kalau ini ya Pak ya, kalau ini namanya takbiratul ihram Bapak. Jadi Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar begini, ini namanya takbiratul ihram, dan di dalam hati itu ada niat gitu Pak Haji. Ya begitu Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar kita nggak usah baca apa-apa, langsung kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, ini wajahtu. Nah, kalimat ini wajahtu dan seterusnya itu namanya doa tawajuh Pak Haji. Ya, jadi bukan pada waktu kita ngangkat tangan, bukan Pak Haji. Kalau kita ngangkat tangan tadi takbiratul ihram, takbir yang pertama kali dibaca ketika kita awal sholat, ngangkat tangannya sunnah hukumnya bacaan Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram. Ini adalah rukun qauli, wajib dibaca, wajib didengar telinganya sendiri, dan di dalam hati ada niat. Jadi di situ dua fardu jadi satu Pak Haji. Takbiratul ihramnya rukun wajib, dan itu disebutkan rukun qauli. Dan ketika kita takbir, tangan masih kayak begini, di dalam hati juga ada rukun kolbi, niat Pak Haji. Nah, jadi bukan dibaca ketika kita ngangkat tangan Pak Haji, tapi itu setelah tangan kita sudah ditaruh di tangan kanan di atas tangan kiri, baru kita membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajahtu. Itu namanya doa tawajuh, itu sunnah Pak Haji. Nah, baik, gitu ya Pak Haji ya. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa membaca surat Al-Ikhlas katanya dilarang. Kalau kata-kata dilarang
dalam bahasa fikihnya kan haram. Itu tidak ada yang begitu Pak Haji. Hanya saja gini, ulama mengatur atau berdasarkan hadis Rasul, ketika sholat maghrib itu sependek-pendeknya disunahkan baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tapi subuh karena 2 rakaat disunahkannya itu surat yang agak panjang-panjang, seolah-olah untuk ngimbangin, karena sholat subuh itu pendek maka bacanya panjang. Andaikan terpaksa bacanya Al-Ikhlas, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ya nggak apa-apa Pak Haji, nggak haram, tetap dapat kesunahan baca surat. Hanya saja kalau kita lebih panjang lagi lebih banyak pahalanya lagi. Nah, walaupun nanti kemudian sebagai imam melihat makmumnya kira-kira bagaimana begitu. Yang jelas bukan haram Pak Haji, tetap hukumnya sunnah. Surat Quran apapun selain Fatihah, ketika kita baca setelah membaca Fatihah di dalam sholat itu disunahkan. Yang nggak boleh itu baca surat tanah gitu Bu Haji ya. Itu. Jadi sunnah Pak Haji ya, nggak haram Pak Haji, nggak ada yang larang gitu. Jadi semuanya sunnah. Hanya ada pakem-pakemnya kayak gitu Pak Haji ya. Kalau subuh minimal sabihi sama hal ataka ya kan, supaya ya namanya ibadah pendek ya biar pahalanya itu ngimbangin gitu Pak Haji ya. Ya, jadi maaf saya jawab langsung bahwa itu tidak haram, tidak dilarang, tetap disunahkan gitu. Ada lagi silakan Pak Ustadz. Iya. Kaum ibu barangkali, oh masih kaum bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada contoh kasus seperti kita kalau sholat berjamaah kan otomatis pasti imam lah, nggak mungkin kita lupa rakaat. Nih yang jadi kasus ini kita sholat sendiri nih Ustadz. Iya. Kadang-kadang kita sholat sendiri, ini udah rakaat keempat apakah masih ketiga ya? Gitu. Iya. Nah itu kalau hal seperti itu nih, pas kita selesai sholat, baiknya nih menurut fikih nih kita ngulang kembali apa seperti apa Ustadz? Iya. Ustadz, terima kasih. Baik, begini Pak Haji, kalau di dalam keterangannya berangkat dari proses, ketika kita sedang mengerjakan sholat, kemudian kita itu lupa bilangan atau jumlah rakaat, dapat 3 atau dapat 4, andaikan praktik zuhur, asar atau isya itu ya Pak Haji. Maka di situ kita memantapkan Pak Haji, kalau perbandingannya antara 3 atau 4, maka kita diharuskan memilih. Kalau memang terjadi syak itu ragu-ragu, ini 3 apa 4 ya, itu imbang antara 3 atau 4, itu pokoknya ragu-ragu gitu, seimbang keraguannya antara 3 dan 4, maka diinstruksikan oleh ulama memilih yang lebih sedikit Pak Haji. Artinya bentuk ikhtiyat, bentuk kehati-hatian kita. Nah kita milihnya yang 3 Pak Haji, jadi jangan memilih yang banyak, memilihnya yang 3, karena kehati-hatian, siapa tahu malah justru ternyata baru 3 tadi kan 3 apa 4, milihnya 3. Kalaupun toh ditambahin memang ada lebih, cuma karena terjadi syak, maka atau syak atau ragu-ragu yang dipilih sedikit. Sebab kalau kita milihnya banyak yang 4 dan ternyata kemudian 3, berarti kita itu kurang gitu Pak Haji, kurang rokaatnya. Nah jadi, tapi andaikan umpama nih sudah selesai, sudah salam ragu-ragu, ini 3 apa 4-nya, terjadi keraguan saat sholat sudah selesai dan tidak ada solusi, hanya ragu-ragu terus, ya iadah, ngulang sholat Pak Haji. Ngulang. Makanya ketika kita terjadi ragu-ragu, dan sholat kan durasi waktunya kan sedikit agak lama Pak Haji ya, kita ragu-ragu, maka ilmunya secara usul fikih maka disuruh milih yang sedikit Pak Haji. Jadi 3 apa 4, 2 apa 3 gitu ya. Kalau 2 apa 3, 2 berarti kurang 1. Kalau 3 apa 4, 3 apa 4 ya, 3 aja, berarti harus nambah 1 lagi kayak gitu. Jadi yang dipilih itu yang sedikit Pak Haji, gitu ya Pak Haji ya. Gimana Pak Haji, apa masih ini? Baik. 2, 3, 4 di Samsu ntar. Iya. Iya Pak Ustadz, silakan. Ini Kiai. Iya Kiai. Kalau untuk sholat wajib seruan
atau lafaz azan dan iqamahnya udah jelas. Iya, iya. Yang pertanyaannya, adakah seruan atau panggilan untuk mendirikan sholat sunnah yang disunahkan dirasakan berjamaah? Iya. Itu pertanyaan satu. Iya. Tapi kalau ini bisa berlanjut sih saya, keduanya ada. Itu aja dulu kayak dulu lah. Iya, iya. Jadi kembali, kalau tadi adzan disunahkannya kan untuk sholat wajib ya Pak Ustadz ya. Kalau untuk sholat sunnah itu memang tidak disunahkan untuk adzan. Jadi seruannya itu menggunakan kalimat lain. Jadi solu sunnata apa gitu Pak Ustadz. Jadi pakainya bukan pakai adzan, tetapi dari apa namanya ijtihadnya ulama itu menggunakan redaksi ajakan selain kalimat adzan begitu. As-sholatu jami'ah rahmatullah atau as-sholat. Iya. Itu. Mungkin seperti itu, ya? Iya. Mungkin itu. Iya. Kemudian Pak Ustadz bacaannya menggunakan as-sholata berarti. Kalau as-sholatu redaksinya itu mubtada khobar. Kalau as-sholata itu masdar mengandung fiil amar begitu. Jadi kata-kata as-sholata ay sholli gitu. Ayo sholat begitu. Ya, saya maaf sering, ini umum ya Pak Ustadz ya, sering kok as-sholatu, apalagi lanjutannya yang sholat apa gitu ya, kok as-sholatu ya. Kalau mubtada khobar itu hanya kalam berita, bukan kalam ajakan begitu. Makanya yang betul, yang pas itu as-sholata gitu. As-sholata maknanya ay sholli, ayo sholat kayak gitu. Itu ya Pak Ustadz. Nah kemudian ini lanjutannya nih. Iya. Ini pelajaran bagi kita ya, mudah-mudahan yang udah tahu lebih tahu lagi. Iya, iya. Bagaimana ketika seruan as-sholat jami'ah rahimakumullah itu digunakan oleh imam untuk sholat wajib. Oh gitu. Ya berarti ketika mau sholat ya. Iya, iya. Jadi apakah hukumnya sunnah atau yang lain gitu ya? Ini kadang-kadang ada yang ngucapin as-sholatu jami'ah rahimakumullah padahal itu sholat wajib. Iya, iya. Sementara as-sholatu jami'ah tadi itu seruan untuk panggilan sholat sunnah berjamaah. Iya, iya. Apa enggak sebaiknya bagi imam mengucapin sawu sufufakum, jangan ngucapin as-sholatu jami'ah gitu? Kayaknya kurang tepat. Gimana tuh Kiai pandangannya? Itu aja. Iya. Kalau redaksi hadisnya perintah Nabi ketika kita mau sholat jamaah itu perintahnya adalah sawu sufufakum. Jadi sawu, rapatkanlah, luruskanlah barisan kalian semua, sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jadi karena sholat jamaah barisan yang lurus, barisan yang rapat adalah pendukung daripada kesempurnaan sholat, maka perintahnya itu adalah sawu sufufakum gitu Pak Ustadz. Cuman andaikan ada yang umpamanya as-sholat jami'ah gitu ya, sementara ini adalah sholat wajib, untuk jawaban sementara itu masuknya kepada kias, tetapi sebenarnya tidak ada perintah, tidak ada perintahnya begitu Pak Ustadz. Iya, kayak begini Bapak Ibu, ada orang adzan, apakah orang adzan itu disunahkan baca sholawat begitu ya? Itu sebenarnya tidak disunahkan Bapak Ibu. Adzannya langsung Allahu Akbar gitu namanya ya. Jadi langsung gitu, nggak usah apa itu yang ada iya gitu. Jadi bacaan-bacaan sholawat itu namanya tasri'ul ghairul masyru', mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan begitu. Bukan pada tempatnya begitu ya. Jadi dosa sih kagak, tapi lama-lama kalau diyakini bahwa ini adalah perintah Rasul, ini dari mana dasarnya begitu ya. Saya ingat Bapak Ibu ketika santri baru gitu ya, ada santri baru adzan di pesantren, namanya di pesantren kan udah pada ngaji semua ya. Nah, belum adzan baca sholawatan, baca sholawatan adzan ya, langsung digeplak begitu ya, gak usah pakai baca sholawat, langsung aja gitu. Karena nggak ada perintahnya gitu ya, nggak ada perintahnya, jadi adzan langsung aja, takbir langsung gitu. Begitu Kiai ya, cukup ya Pak Ustadz ya. Ya, kalau jawaban saya kurang memuaskan, mudah-mudahan nanti kalau ada pertemuan lagi saya ingat bisa saya tambahkan. Kaum ibu belum Pak Ustadz ya? Ya. Ada, silakan. Mungkin satu lagi barangkali ya. Kaum ibu kali mau bertanya tentang ada.
Oh enggak ada, cukup. Oh alhamdulillah. Cukup. Baik, cukup Bapak Ibu ya Pak Haji ya. Terima kasih, mudah-mudahan keterangan yang Al-Fakir sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila mana ada kekhilafan sebagai manusia, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menjadikan kita lebih taat kepada Allah dan lebih mementingkan. Jadi begini Bapak Ibu, ternyata kalau kita benar-benar mau ngaji ilmunya sholat, ya bukan berarti kita tambah kesulitan, tetapi ada ghiroh, ada motivasi tersendiri. Akhirnya ternyata sholat itu benar-benar, pertama ya memang ada aturannya, yang kedua memang hati-hati, kemudian hal-hal yang lain akan menjadi batin kita ini semakin rasa cintanya kepada sholat, kepada ibadah, kepada Allah itu semakin bertambah, semakin tinggi karena kita mau ngaji sholat. Seperti gini Bapak Ibu, ada ulama bilang kalau kita belum ibadah haji ke Mekah, maka salah satunya kita cinta untuk mengkaji ilmunya haji itu. Kalau kita mau mengkaji ilmunya haji dengan rasa semangat, senang, insya Allah suatu saat Allah akan kasih kesempatan, Allah akan kasih rezeki, bakalan dia naik haji begitu. Makanya kalau kita mengkaji ilmunya haji, ya sungguh-sungguh ada hiro, ada semangat, insya Allah Allah akan ngasih wasilah, kita bakalan bisa naik haji. Amin ya robbal alamin ya. Nah mudah-mudahan ilmu yang bisa kita kaji hari ini, pagi ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan mohon maaf Bapak Ibu, slide-nya masih ada lagi tentang keterangan berikutnya tentang perbedaan sholat, bentuk sholat antara laki perempuan, belum mubtilatus sholat, masih banyak. Dan mohon maaf memang sholat ini walaupun kelihatan remeh bagi orang yang nggak ngerti ilmunya Bapak Ibu, kalau kita ngerti ilmunya tidak akan meremehkan. Dan falsafah yang ada di dalam sholat itu banyak sekali. Contoh Bapak Ibu, kalau dikaji dengan ilmu yang lain, ketika kita sujud, kenapa sujud itu harus tumak ninah? Di situ ternyata dikaji secara medis itu akan menghilangkan penyakit-penyakit pening, penyakit pusing dan sebagainya. Kenapa kita itu harus mengangkat tangan? Ternyata ada urat-urat yang harus digerakkan, bisa menyehatkan. Ini kalau syariat dikaji dari kacamata medis, dari kacamata kesehatan. Belum kalau dikaji dari sisi sosialnya, bermasyarakatnya dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita doa bersama-sama Pak Haji ya. Pakai langsung penutup. Mudah-mudahan silaturahim taklim kita pagi ini membawa hikmah berkah untuk kita semuanya, cinta kepada silaturahim, insyaallah panjang umur, amin ya robbal alamin, dan rezekinya tambah luas, tambah barokah. Karena jangan khawatir Bapak Ibu, orang yang cinta ilmu, orang yang cinta ngaji itu Allah akan jamin rezekinya. Jalannya aja dari rumah menuju ke masjid Bapak Ibu itu pahalanya sudah berlipat ganda ya. Dari mulai pahalanya jamaah, pahalanya silaturahim, pahalanya ngaji 1 jam seperti ya kata Rasul sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah Allahumma bihaqqil fatihah wa bisiril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li umrina wa barik lana li dzurriyyatina barik lana li auladina barik lana li jam'iyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyatum fiyas salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.